fasad dan pasar selanjutnya itu untuk analisis variety-nya, dari dalam variety itu ada 4 unsur, yaitu people, function, meaning, and form. Untuk variety di Jalan Panceksan, di sisi utara bagian barat kawasan Taman Malioboro, bangunan yang terdapat pada jalan ini kebanyakan merupakan bangunan dengan gaya arsitektur Cina, namun setelah era kolonial, di mana penggunanya juga merupakan warga Tionghoa yang memfungsikan sebagai rumah dan toko. Banyak pedagang kembang api dan peralatan sembahyang bagi orang muda di sana. Selain banyak rumah toko yang dihuni masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, di sana juga banyak berkembang masyarakat pribumi dengan gaya bangunan rumah yang mulai beragam, mulai dari gaya arsitektur tropis era 80-an, 90-an, hingga yang sekarang dengan gaya minimalis. Tak jarang juga ditemui gaya arsitektur kolonial pada daerah Jalan Panceksan, namun sedikit. Untuk jalan berskala merupakan ruas jalan yang pada saat ini cukup ramai karena panjang jalan yang pendek dan lebar jalan yang sempit. Pemanfaatan ruang di daerah ini cukup berlebihan sehingga ada fungsi-fungsi penting yang belum bisa dimunculkan di kawasan ini. Banyak bangunan toko di sini, namun bukan bangunan rumah toko seperti yang ada di Jalan Panceksan. Untuk Jalan Ketandan mungkin hampir sama dengan Jalan Panceksan, namun di sini merupakan bisa disebut sebagai cikal bakal warga Tionghoa di Yogyakarta. Di sini juga banyak bangunan dengan gaya arsitektur Cina, yang mana sampai sekarang warganya masih mempertahankan gaya arsitektur rumah-rumah mereka. Sampai sekarang masih banyak melihat gaya bangunan Cina dengan sedikit modifikasi, seperti misalnya pada bagian warna. Untuk Jalan Papringan, di sini terdapat Pasar Beringharjo, merupakan jalan yang namanya sedikit terlupakan ketika orang lain lebih senang menyebut nama pasar besar yang terdapat pada kawasan sepanjang jalan itu, yaitu Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo merupakan pasar yang berada di sepanjang ruas jalan ini pada sisi utara, sedangkan pada sisi selatannya terdapat pasar sore dan tempat parkir umum untuk pengunjung di kawasan 4 Malioboro ini. Kemudian untuk Jalan Persaubayan, jalan ini juga merupakan kawasan bersejarah di mana pada sisi utara dan selatannya terdapat bangunan kolonial Belanda, yakni Gereja Margomulyo, GPIB Margomulyo di sebelah utara dan Gedung Agung di sebelah selatan. Dan terdapat jam di persimpangannya yang sering dikenal dengan mejaman. Fungsi dari Gereja Margomulyo adalah jelas sebagai tempat beribadah umat Kristiani, dalam hal ini umat Kristen. Sedangkan fungsi dari Gedung Agung adalah sebagai gedung kenegaraan ketika terdapat acara kenegaraan di Yogyakarta. Sedangkan untuk menjamannya itu pada zaman dahulu digunakan sebagai pengingat waktu bagi masyarakat yang berkegiatan di daerah itu. Kemudian dari variety-nya terdapat permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut adalah bangunan yang bervariasi dari mulai bentuk dan fasadnya justru mengurangi kualitas estetis visualnya. Nama-nama toko serta beberapa spanduk yang ingin menunjukkan identitas dari fungsi bangunan tersebut justru merusak fasad yang merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Bertambah banyaknya bangunan di kawasan ini menambah masalah pada daya tampung kendaraan bagi mereka yang berkunjung. Bahkan tempat parkir umum yang disediakan pada sebelah timur pasar sore sudah tidak mampu menampung pengunjung yang datang. Kemudian untuk legibility-nya, kawasan Pasar Beringharjo ini merupakan salah satu titik Jalan Malioboro yang paling banyak didatangi oleh wisatawan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Pasar Beringharjo ini mudah dikenali karena dari bentuk bangunannya memang
pada zamannya seperti itu. Selain itu didukung dengan suasana di sekitarnya, di mana banyak penjual yang berada di sekitar pasar Beringharjo tersebut. Ditambah lagi dengan adanya papan nama yang jelas menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah pasar Beringharjo. Di luar bangunan terdapat banyak pedagang yang membuka dagangannya di luar pasar. Hampir semua jenis barang terdapat bisa ditemukan di kawasan ini. Biasanya warna bangunan itu akan menjadi suatu identitas tersendiri bagi sebuah bangunan. Namun sepertinya warna ini tidak begitu diperhatikan untuk pasar Beringharjo, karena pasar Beringharjo ini sendiri sudah mengalami beberapa kali pergantian warna. Dari teori yang ada terdapat beberapa elemen membentuk citra kota. Yang pertama adalah jaringan jalan. Di daerah ini hanya terdapat satu jaringan jalan, yaitu Jalan Malioboro, yang merupakan jalan satu arah. Dengan jaringan jalan yang satu arah ini, akses dari pasar Beringharjo menjadi semakin jelas. Yang kedua, kampung atau distrik. Pada kawasan ini pembagian distrik dapat dilihat pada banyaknya pedagang yang ada di kawasan tersebut. Tidak hanya di pasar Beringharjo, namun juga di seberang pasar terdapat Mirota Batik, dan di depan Mirota Batik tersebut juga banyak penjual, terutama untuk penjual pakaian batik sendiri. Selain itu terdapat juga perbedaan fungsi bangunan pada kawasan ini, tidak hanya sebagai pertokoan. Landmark bangunan pasar Beringharjo berdiri sejak 1758 dan menjadi landmark bagi kawasannya. Dengan arsitektur kolonialnya, bangunan ini menjadi unggulan di kawasan tersebut, bahkan menjadi ikon bagi kota Yogyakarta. Yang keempat, terdapat beberapa persimpangan yang terjadi pada setiap perumahan akses jalan, khususnya di kawasan pasar Beringharjo ini. Pada setiap persimpangan tersebut mengarah ke daerah atau fungsi bangunan yang lainnya. Kemudian tepian pada kawasan pasar Beringharjo ini, atas tepiannya berupa akses jalan. Akses jalan ini digunakan untuk mempermudah permeabilitas ke kawasan yang lainnya. Menurut Bapak sendiri, pengertiannya adalah tempat yang dapat digunakan dan dapat menawarkan untuk berbagai tujuan, dari pengguna yang melebihi dari desain awal untuk digunakan sebagai satu spesial bentuk. Kualitas desain yang ditawarkan sendiri oleh suatu tempat untuk dapat digunakan dengan berbagai desain yang berbeda atau menawarkan macam kegiatan ada suatu rute khusus. Ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan tingkat luasness dengan cara mengaktifkan ruang-ruang pasif. Yang pertama adalah pemanfaatan ruang luar sebagai perluasan dari area kegiatan dalam pasar di dalam ruangan. Kemudian penjual nasi pecel yang berada pada luar bangunan pasar Beringharjo merupakan contoh dari perluasan area kegiatan dalam bangunan yang dilakukan di luar gedung. Cara yang lain adalah memanfaatkan ruang interface bangunan. Di atas sasaran bangunan yang digunakan sebagai area terbuka untuk berkegiatan yang lain seperti makan, perdagangan dan sebagainya sebagai perluasan dari area dalam. Dan untuk meningkatkan kualitas mikroklimat, aktivitas di luar ruangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, misalnya arah angin, sinar matahari, serta suhu udara. Kaitannya dengan kenyamanan dalam beraktivitas akan memberi rasa tenang dan nyaman untuk bersantai di sana. Aktif building front, ruang umum dan untuk parkiran juga digunakan sebagai boulevard untuk menikmati pemandangan rumah, menikmati deretan pasar dan bangunan di kawasan Malioboro. Dari vehikulasinya adalah sekitar kawasan Malioboro atau Beringharjo terdapat tempat untuk jalur perkendaraan, jalan kaki, serta area untuk melihat barang-barang dagangan. Jika orang-orang dapat walaupun tidak membeli, tapi dapat benar-benar sekedar melihat ataupun menikmati orang-orang yang makan di sana. Juga terdapat di sana juga ada beberapa fungsi lainnya seperti tempat pembukaan anak bagi para pedagang di pasar Beringharjo. Kemudian keberadaan pohon di dekat pintu masuk sebagai tempat berdiri yang cocok sesuai dengan kualitas mikroklimat. Kemudian selasa dari pasar juga digunakan sebagai untuk menjajakan makanannya dan untuk lesehan dan sebagainya.
Dengan ini kita dapat melihat salah satu contoh dari anak tangga yang digunakan sebagai tempat duduk baru. Deretan kolam untuk bersandar sambil bersantai dan menikmati pemandangan di sana. Kemudian permasalahannya, kebersihan yang menjadi perhatian utama atau pentingkan kebersihan mempengaruhi kualitas kegiatan yang terdapat di kawasan Pasar Beringharjo. Semakin bersih kawasan tersebut, maka akan semakin meningkatkan kualitas kegiatan dan diharapkan dapat menambah tingkat puasnya pada kawasan tersebut.